kelompok 10 akan mewawancarai tentang pegadaian tentang pembiayaan. Izinkan perkenalkan kami, nama saya sendiri Henry Paul Hakim dengan NIM 235011009. Dan saya Isma Pusara dengan NIM 235011055. Dan saya Izatul Maula NIM 2350110048. Oke, terima kasih adik-adik dari mana? IAIN Kudus ya. Perkenalkan saya nama Pak Yahya selaku pengelola unit Pegadaian kantor unit Mayong. Oke, saya selaku di sini yang mengampu sebagai pimpinan unit istilahnya pengelola unit. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pegadaian pembiayaan dan bagaimana konsep dasarnya? Oke, yang dimaksud pegadaian pembiayaan adalah di mana para nasabah itu akan nantinya mendapatkan uang dari barang yang dijaminkan tadi. Produk utamanya adalah jasa gade, yaitu perhiasan, barang bergerak, dan barang berharga lainnya yang umum diterima oleh masyarakat. Dan pembiayaan lainnya menyangkut jaminan BPKB, kendaraan, sepeda motor maupun mobil, dan sertifikat. Itu yang bisa diterima sebagai agunan di pegadaian. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara layanan pegadaian pembiayaan dan bentuk pembiayaan lain seperti kredit bank misalnya? Ya, oke. Yang dimaksud kredit pembiayaan di pegadaian adalah kredit di mana nasabah harus punya usaha yang dijaminkan usahanya serta barang jaminannya. Barang jaminan berupa sertifikat BPKB motor atau mobil. Dan yang terbaru sekarang ada produk kur pegadaian. Kur pegadaian di sini pembiayaan tanpa agunan. Yang penting nasabah punya usaha dan PIZK lolos dapat pembiayaan tanpa agunan atau jaminan. Dan itu pun bisa naik kelas. Yang pertama nanti 10 juta sampai 50 juta berjenjang dan seterusnya. Siapa saja yang menjadi target utama layanan pegadaian pembiayaan? Ya, untuk target semua kalangan. Kalau dulu kan identik dengan kalangan menengah ke bawah, identik dengan untuk kebutuhan konsumtif. Sekarang untuk kebutuhan produktif bisa semua kalangan, baik menengah maupun menengah ke atas. Semua bisa jasa layanan kami, melayani pembiayaan dengan jaminan seperti mobil, sertifikat dengan uang desainer yang besar. Terkecil dari 50.000 sampai berapapun tak terhingga sesuai dengan aset nominal yang dijaminkan. Apa saja jenis pembiayaan yang tersedia di pegadaian? Ya, jenisnya banyak sekali. Itu tadi pembiayaan dengan jenis barang gade, yaitu berupa perhiasan, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Serta barang jaminan yang bergerak tadi, motor beserta barang BPKB dan SNK-nya maupun BPKB saja dengan usaha tadi. Untuk pendidikan dan budaya konsumtif semua kita layani. Apa saja syarat utama yang dimiliki nasabah untuk mengajukan pembiayaan? Syaratnya cukup warga negara punya KTP domisili setempat atau sekitar radius pegadaian, ya sekitar 10 sampai 25 km. Di dalam melayani pegadaian itu kan ada risikonya ya Pak, pastinya. Apa risiko utama dalam memberikan layanan pembiayaan dan bagaimana pihak pegadaian itu mengelolanya? Untuk resikonya, untuk kredit yang agunan kita sudah bekerja dengan pihak asuransi tentunya. Semua kita asuransikan, misalnya terjadi kebakaran, ada kemalingan, semua ada asuransinya dan ada aturan mainnya untuk pengembaliannya juga. Apa tantangan besar yang dihadapi dalam menjalankan layanan pembiayaan di pegadaian? Tantangan besar adalah meyakinkan nasabah bahwa nasabah itu kadang sok gengsi kalau datang ke pegadaian, padahal dia itu adalah orang yang punya, karena punya aset, barang, perhiasan dan lain-lain. Beda lagi kalau dia kebak, padahal kebak dia utang, kan dia tidak punya aset. Nah itu yang untuk mendoktrin, istilah meyakinkan nasabah, nah, terutama kalangan muda yang sekarang. Untuk di pegadaian ini apa harapannya terhadap perkembangan layanan pembiayaan di masa depan? Oke, harapannya adalah bisa diterima masyarakat
bisa tetap eksis, kita harus berinovasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Sekarang kita sudah online juga semua, kita sudah online mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tergerus dan tetap eksis untuk selamanya. Apakah Pegadaian Pembiayaan sudah menyediakan layanan berbasis teknologi seperti aplikasi atau platform digital, Pak? Oh sudah, itu tentunya kita sudah melakukan itu, sudah kita inden, kita booking dulu, sudah ada di layanan namanya Pegadaian Digital Service, istilahnya mobil bankingnya Pegadaian. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai manfaat layanan pembiayaan di Pegadaian, Pak? Oke, pesan saya kepada masyarakat, manfaatkanlah jasa kami Pegadaian, milik resmi dari pemerintah, sehingga tidak terjerat oleh rentenir atau usaha-usaha yang lain yang serupa, yang tentunya akan mengakibatkan memberatkan di kemudian hari. Kalau kita kan resmi milik pemerintah, diawasi oleh OJK. Itu dapat kami sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya dan waktunya yang Bapak berikan kepada kami. Sewaktunya mohon maaf. Terima kasih. Sebagai generasi milenial, saudara-saudara dan teman-teman bisa direkomendasikan kepada teman-teman, saudara ataupun pihak keluarga untuk memanfaatkan jasa kami. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menganalisis kesesuaian praktik Pegadaian Pembiayaan dengan hukum ekonomi syariah, kita dapat menilai berdasarkan prinsip-prinsip utama ekonomi syariah, seperti yang pertama, prinsip transparansi dan keadilan. Pegadaian memastikan barang yang dijadikan jaminan dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat, seperti perhiasan, sertifikat kendaraan, atau barang yang bergelar lainnya. Hal ini menunjukkan keterbukaan dalam praktik pembiayaan. Dalam risiko yang melibatkan asuransi juga menunjukkan upaya menjaga hak kedua belah pihak. Yang kedua, riba. Penghindaran riba. Untuk memastikan kesesuaian syariah, layanan Pegadaian harus bebas dari praktik riba, misalnya melalui akad qard atau pinjaman kebajikan dengan marhun atau jaminan. Bebas riba jika Pegadaian berbasis saham, maka layanan ini menghindari bunga atau riba, biaya administrasi dan pemeliharaan yang dikarenakan harus sesuai dengan nilai jasa dan tidak berlebihan. Yang ketiga, inklusivitas dan manfaat sosial. Pegadaian melayani berbagai kebutuhan, termasuk produktif dan konsumtif untuk semua kalangan masyarakat. Hal ini mendukung tujuan syariah untuk memberikan kemaslahatan. Yang keempat, inovasi digital. Penggunaan layanan berbasis teknologi seperti Pegadaian Digital Service selaras dengan prinsip syariah untuk memudahkan akses layanan kepada masyarakat, selama aplikasi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kelima, manajemen risiko. Kerjasama dengan pihak asuransi untuk melindungi barang jaminan seperti kendaraan atau perhiasan menunjukkan kepatuhan pada prinsip perlindungan atau DEMAN. Namun, dipastikan jenis asuransi yang digunakan sesuai dengan asuransi syariah atau takaful. Analisis selanjutnya ialah apa risiko utama dalam meminta layanan pembiayaan dan bagaimana strategi mengelolanya. Untuk risiko negatif tabungan atau jaminan sudah bekerjasama dengan pihak asuransi. Dalam ekonomi syariah, penggunaan asuransi disebut dengan takaful atau tolong menolong. Maka dari itu, cara pengelolaan pihak Pegadaian sudah sesuai dengan hukum syariah. Yang ketujuh ialah apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan layanan pembiayaan di Pegadaian. Tantangan terbesar adalah meyakinkan nasabah bahwa nasabah itu terkadang merasa gengsi kalau kita ke Pegadaian, padahal nasabah itu memiliki aset barang, biasa dan lain-lain. Dalam prinsip ekonomi syariah, menekankan transparansi atau terbuka dan keadilan dalam transaksi keuangan, menawarkan solusi yang memanfaatkan aset real untuk pembiayaan sesuai dengan syariah karena menghindari riba. Selanjutnya ialah apa harapan Pegadaian terhadap perkembangan layanan pembiayaan di masa depan. Harapan dari pihak Pegadaian sendiri ialah bisa diterima masyarakat, bisa tetap eksis, harus berinovasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Sekarang Pegadaian sudah berbasis online untuk mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tergerus dan tetap eksis untuk selamanya. Inovasi teknologi seperti layanan online tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selama akad yang mau digunakan tetap mematuhi aturan syariah atau bebas dari riba, gharar atau maisir. Digitalisasi justru dapat meningkatkan efisiensi yang transparansi layanan Pegadaian syariah sehingga mendukung prinsip amanah dalam pengelolaan dana nasabah. Selanjutnya ialah apakah Pegadaian Pembiayaan sudah menyediakan layanan berbasis teknologi seperti aplikasi? Tentunya pihak Pegadaian sudah melakukan dan menerapkan namanya Pegadaian Digital Service atau istilahnya mobil banking Pegadaian.
Mobil banking dalam konteks syariah diperbolehkan jika layanan ini mendukung akad-akad halal seperti gadai atau jual beli. Digitalisasi transaksi juga harus memastikan tidak ada unsur riba, gharar atau spekulasi yang dilarang dalam syariah. Yang terakhir yaitu apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai manfaat layanan pembiayaan di Pegadaian. Pesan kepada masyarakat dari pihak Pegadaian sendiri ialah manfaatkanlah jasa Pegadaian yang milik resmi dari pemerintah sehingga tidak terjerat oleh rentenir atau usaha-usaha lainnya yang serupa dan dapat memberatkan di kemudian hari. Berdasarkan pesan yang disampaikan dari narasumber sesuai dengan aturan syariah, yaitu menghindari rentenir yang biasanya memperlakukan bunga tinggi sejalan dengan larangan riba dalam Islam. Pegadaian syariah menawarkan solusi berbasis akad halal seperti gadai yang memberikan kemudahan tanpa melibatkan bunga. Kesimpulan dalam praktek pegadaian pembiayaan yang menggunakan akad syariah rohani secara umum telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dengan mempertimbangkan aspek berikut. Yang pertama yaitu bebas dari riba. Akad rohani menghindari bunga dan hanya mengenakan biaya pemeliharaan barang jaminan sesuai dengan nilai jasa yang diberikan sehingga mematuhi prinsip syariah. Yang kedua yaitu keberadaan jaminan. Barang yang dijadikan jaminan seperti perhiasan, BPKB, kendaraan, dan sertifikat sesuai dengan syarat mahun dalam akad rohani yaitu bernilai ekonomis dan dapat dijual jika terjadi wanitasi.